menemukan ada cara yang lebih cepat, lebih langgeng, lebih selamat kecuali cara-cara pemilik dunia. Dan semua bisa melakukan itu. Ilmunya ini ilmu sederhana dibanding dengan menjadi pengusaha dengan cara-cara dunia asli gitu. Prosesnya panjang kali lebar. Panjang kali lebar tuh anak-anak kita mesti melewati TK dulu, SD, SMP, SMA, kuliah, habis itu nganggur bentar, terus jadi pegawai kontrakan, honorer, habis itu nggak diperpanjang kontrakannya, terus kemudian masuk lagi ke bursa kerja karena punya pengalaman diterima sebagai pekerja. Itu juga nunggu settle dulu, nunggu kondisinya stabil. Biasanya di usia 40 baru mulai kelihatan, mulai bisa nyewa rumah atau beli rumah, mulai berani nyewa mobil, beli mobil. Ini kalah cepat gitu dengan kalau kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan kalau cara-cara Allah yang kita pakai, dia menembus batas gitu. Sehingga ada seorang anak umur kelas 2 SD itu tanggal 27 April 2014 yang lalu itu malah bisa bersedekah 1 miliar. Dia bisa beliin rumah ayah ibunya depan masjid gitu. Dan menyisihkan kira-kira 400 juta buat Gaza. Anak kelas 2 SD. Ternyata apa yang dilakukan oleh si anak kelas 2 SD ini sederhana. Dia mendengar ayah ibunya pengen punya rumah depan masjid. Lalu si anak kelas 2 SD ini doa sama Allah gitu, ya Allah, mudah-mudahan papa mama dapat rumah depan masjid. Doa terus gitu. Lah, orang tuanya punya banyak rezeki dan bisa beli rumah depan masjid di Tebet, Jakarta loh. Orang tuanya menyadari gitu bahwa oh ini bukan karena saya, mesti ini doa anak saya gitu. Sayangnya kita hanya menjadikan ini sebagai sebuah cerita gitu. Oh, hebat ya, luar biasa ya, segitu doang gitu. Nah ini kan akhirnya tidak juga ngimpact apa-apa ke diri teman-teman gitu. Alhamdulillah dari zaman dulu saya tuh termasuk orang yang pengennya baca itu ada dua, baca teks sama baca kehidupan. Kemudian ngejajal gitu, demennya ngejajal aja gitu. Udah gitu melahirkan kebiasaan positif ya, ini ngasih tahu orang dan ngajak orang. Contoh ketika saya dalam keadaan jobless, nggak punya pekerjaan, dan juga businessless juga, nggak punya bisnis, dan saya nggak tahu mau ngelakuin apa. Tiba-tiba saya baca hadis bahwa siapa yang sholat 4 rakaat Allah akan cukupkan siangnya, dan siapa yang sholat 6 rakaat Allah akan tanggung hari itu. Saya sih berpikir tentang logika hadis saja. Oh lu sholat 2 gara-gara pengen rezeki. Dengan yakin saya bilang iya. Kenapa gua gak percaya yang punya rezeki yang ngomong? Kenapa gua gak minta? Yang punya rezeki nyuruh kita minta kok. Kenapa harus malu-malu gitu? Sehingga pada saat itu saya sudah campaign. Sholat duha lo, gila lo. Rezeki lo pasti banyak dah. Sebagian orang tertawa gitu dan menertawakan saat itu. Wede kalau 30 hari kaya lo gitu. Saya lumayan gitu juga gitu. Gitu lumayan apa? Terkejut. Bukan terkejut saya merasa disalahin, bukan terkejut. Bener juga gitu loh. Jadi saya sebaliknya gitu, bukan malah merasa apa ya, ragu atau
kaget karena dianggap materialistis itu. Tapi justru saya bilang, oh bener ini. Kalau setahun berapa gitu. Yang lain tidak melakukan, saya maju terus. Ya itu lihat kecepatan ya. Anda kalau pengen jadi pebisnis nomor 1 kan panjang perjalanan Pak. Tapi kalau sudah ada Allah Subhanahu wa taala, Quran jadi imam, Allah jadi imam. Quran yang melit Anda semua. Lalu Allah yang melit Anda semua. Wah ini jalan juga dirapiin gitu.